Teknik public speaking berikutnya yang teman-teman harus miliki adalah belajar untuk selalu rileks atau nyantai. Dan rileks ini terkait dengan dua cara yang tadi. Yang pertama dengan percaya diri, dan yang kedua dengan mindset yang positif. Semakin kita pede, mindsetnya juga positif, maka yang akan lebih mudah untuk rileks. Mungkin ada yang bertanya, saya berusaha rileks, tapi saya tetap gugup, gimana nih? Nah, sedikit gugup, sedikit grogi itu wajar. Jangankan kalian, jangankan juga saya, jangankan kita-kita ini, bahkan seorang public speaker yang paling hebat sekalipun tetap saja menjelang tampil akan memiliki sedikit kegugupannya, atau kadang-kadang dikenal dengan demam panggung. Ini sesuatu yang wajar, jadi harus berdamai dengan rasa grogi tadi, rasa takut tadi. Ubahlah menjadi rasa yang lebih rileks. Gimana caranya supaya lebih rileks? Yang pertama adalah sebelum tampil, coba bereskan dulu semua urusan kalian. Jadi kalau teman-teman perlu ke toilet, silahkan ke toilet dulu, atau gerak-gerakin badan, ya semacam olahraga ringan gitu. Nah, buat badan kita itu supaya lebih lentur, lebih rileks, gerakan tangannya, kakinya, kepalanya, coba ekspresi wajahnya diatur supaya nanti pas berbicara itu lebih rileks lagi. Sebelum mulai, tarik nafas dulu, keluarkan. Tarik nafas yang dalam, keluarkan. Tarik lagi beberapa kali, keluarkan. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini penting. Karena ini akan mencoba menetralisirkan segala jantung yang berdegupnya lebih cepat. Hal-hal yang dikhawatirkan ini akan coba kita buang dan kita buat lebih rileks. Dan juga jangan lupa berdoa dulu sebelum memulai tampil. Maka ketika rileks itu sudah didapatkan, teman-teman tampil berbicara, kita akan tampil dengan nyaman dan akhirnya mampu berinteraksi secara maksimal bersama audiens. Selanjutnya, dasar topik berikutnya untuk public speaking yang keempat adalah ekspresi wajah kita, terutama tersenyum. Kalau kita berbicara di hadapan orang lain, wajahnya itu harus ramah, jangan terlalu tegang, harus nyaman dipandang orang lain. Dan itu semua sangat mudah dilakukan ketika kita tersenyum kepada audiens. Nah, jadi teman-teman itu harus mendukung. Jadi teman-teman harus tersenyum. Pandanglah audiens itu seperti teman kita, sahabat kita, orang yang akan mendukung kita. Maka kita akan menjadi mudah untuk tersenyum kepada mereka. Kenapa kok ekspresi wajah ini penting? Nah, kenapa senyum ini penting? Nah, dengan kita tersenyum, audiens itu akan membalas ikut tersenyum. Akibatnya apa sih ketika audiens itu senyum? Nah, kita menjadi lebih nyaman untuk berbicara di depan mereka, lebih rileks. Nah, untuk berbicara dan dengan teman-teman juga tersenyum. Apa yang terjadi? Tercipta kontak antara diri presenter, antara diri kita sebagai public speaker dengan audiens kita. Maka diskusinya, pembicaraannya akan menjadi lebih rileks, lebih baik, dan juga bisa mencapai tujuan yang diharapkan oleh kita. Nah, teknik dan materi dasar berikutnya dalam public speaker adalah kontak mata atau yang biasa disebutkan eye contact. Jadi kalau kita berbicara di depan orang lain, di depan umum, jangan pernah sibuk melihat ke atas. Nah, kalau seperti itu tidak ada namanya eye contact. Juga kita jangan lihat ke kanannya saja atau ke kirinya saja, atau bahkan ke bawah, atau bahkan ke sembarang tempat, karena itu juga tidak ada yang namanya eye contact. Nah, tatap audiens. Kalau kita punya audiens banyak, jangan tatap hanya ke satu orang atau kedua orang. Kita tatap ke semuanya.
Jadi misalkan ke kiri dulu, terus ke terus ke tengah, terus ke kanan. Jadi kita itu harus tatap di sekelilingnya. Kalau kita berdiri di atas panggung, eye contact ke sini sekali, eye contact ke kanan sekali, ke kiri sekali, ke tengah nah itu namanya eye contact. Dengan eye contact apa yang terjadi? Audiens akan merasa diperhatikan dan akibatnya mereka pun akan memperhatikan kita sebagai public speaker. Itulah tercipta sebuah koneksi, sebuah hubungan, atau bahasa kerennya sebuah engagement antara si audiens dengan orang yang berbicara tadi, dengan public speaker.